Selamat pagi Serbambang. Kami dari kelompok pertama. Nama saya Raymond dan kelompok saya beranggotakan Ryan, Heidi, dan Revan. Pada kesempatan kali ini kami berempat akan membahas mengenai salah satu materi dalam ilmu ekonomi, yaitu mengenai ekonomi mikro. Apakah itu ekonomi mikro? Marilah kita simak bersama-sama. Arah ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro ini biasanya diterapkan pada perilaku pasar di mana barang atau jasa dibeli dan dijual. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku individu serta rumah tangga perusahaan dalam mempengaruhi penawaran dan permintaan, penentuan harga, serta bagaimana harga suatu barang akan disediakan atau diminta. Teori ekonomi mikro dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo sekitar abad ke-18 dan ke-19. Mereka beranggap bahwa setiap subjek ekonomi pada umumnya melakukan tindakan ekonomi secara rasional dan memiliki informasi lengkap atas segala peristiwa yang terjadi di pasar. Platform pemikiran ekonomi mikro terdapat pada jantung pemikiran ekonomi mikro, yaitu bagaimana pengambilan keputusan menentukan terbatas memiliki kegunaan alternatif. Kebijakan ekonomi mikro. Dalam melakukan kegiatannya, individu dan rumah tangga perusahaan tentu perlu menetapkan kebijakan yang tepat, antara lain 1. Menentukan pilihan mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Dalam mengambil keputusan, seseorang harus mengambil kebijakan pilihan mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Sebelum memilih alternatif tindakan, mereka harus mempunyai data yang akurat. Untuk konsumen, tujuannya adalah untuk memperoleh nilai guna maksimum. Sedangkan untuk produsen, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil produksi yang paling murah dan bermutu. 2. Bersinergi dengan pelaku pasar dan industri untuk membentuk satu satuan yang lebih besar. Secara umum, satuan yang lebih besar akan lebih kuat dan menghemat biaya serta memudahkan pencapaian tujuan ekonomi. Membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Perlu disadari bahwa kesepakatan perlu diwujudkan oleh produsen dan konsumen. Contohnya, produsen dapat menghindari persaingan yang tidak perlu melalui kesepakatan pembagian daerah pemasaran. Contoh lainnya, konsumen sepakat mengadakan pembelian barang dalam partai besar yang akan dibagi-bagi di antara sesama anggota dengan harga yang lebih murah. 4. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Teknik analisis atas suatu kasus sangat berguna untuk dapat menetapkan langkah penyelesaian yang paling efisien. Tentu, untuk melakukan analisis diperlukan data yang lengkap serta cara menganalisis yang benar. 5. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Kita juga perlu membuat analisis biaya peluang. Biaya peluang merujuk pada suatu pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan biaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dalam ekonomi mikro, pemerintah juga ikut campur tangan. Contohnya antara lain penetapan harga minimum untuk melindungi produsen dan penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen. C. Asumsi-asumsi ekonomi mikro. Ada beberapa asumsi dalam ekonomi mikro yang dapat digunakan sebagai landasan membuat kebijakan menyangkut keterlibatan dalam pasar. Asumsi-asumsi itu antara lain sebagai berikut. Pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Konsumen berusaha mendapatkan hasil yang maksimum dalam menggunakan barang ataupun jasa. Demikian pula, produsen memaksimalkan keuntungan yang masing-masing ia dapatkan. 2. Melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Dalam kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi harus tetap memperhitungkan
kelangkaan. Mereka harus bertindak secara rasional. 3. Konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Artinya, mereka harus selalu memperhitungkan untung serta ruginya. Pihak konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi tentunya harus mengusahakan kepuasan maksimum. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi juga harus memaksimalkan keuntungan yang ia dapat. Demikian presentasi kami dari kelompok pertama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pengucapan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.